Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Review Film. Kali ini Mimin akan membahas film The Rising Hulk, merupakan film yang diadaptasi dari novel fiksi sejarah berjudul Zahar Berkut. Mengisahkan Zahar Berkut dan istrinya yang bernama Rada memimpin kelompok dari dataran tinggi di pegunungan Carpathian pada abad ke-13. Sayangnya, keberadaan mereka yang tenang mendadak terancam. Kedua putranya Maxim dan Ivan harus berjuang menghadapi pasukan Mongol yang brutal dan tak kenal ampun. Film ini diawali dengan sebuah tragedi penyerangan terhadap salah satu desa yang dilakukan oleh pasukan Mongol. Scene beralih di desa Tuhlia terletak di pegunungan Carpathian, menceritakan Maxim yang pada saat itu dihadiahi kalung sebagai simbol bahwa ia telah beranjak dewasa. Rada, ibunya Maxim, memperbolehkan ia belajar berburu bersama Ivan, kakak tertuanya. Zahar, ayahanda Maxim dan Ivan, turut melatih mereka supaya kelak menjadi seorang pemburu yang hebat. Bergulirnya waktu, keduanya tumbuh menjadi pemuda gagah dan tampan. Zahar mendapatkan laporan dari warga tentang pencurian hewan ternak. Hal itu dilakukan oleh Tugar Folk, seorang saudagar kaya yang baru saja diangkat menjadi raja. Namun Zahar tidak memiliki kuasa penuh dalam mengendalikan kondisi tersebut. Hubungan baik dengan Tugar harus tetap terjaga demi keamanan bagi penduduk desa Tuhlia. Kemudian Zuhar memerintah Maxim menuruti perintah Tugar untuk memimpin perburuan beruang yang sedang berkeliaran di dekat perkebunan miliknya. Maxim ditemani Ivan melaksanakan tugas tersebut. Mereka pun memimpin penyisiran hutan diikuti Tugar bersama prajuritnya dari belakang. Di tengah pencarian, mereka dikejutkan oleh kedatangan Miroslava, putri dari Tugar Folk. Kecerobohan yang dilakukan Myro membuat ia terperosok ke dalam lubang. Maxim dan Ivan mencari sumber suara trompet yang dibunyikan Myro. Celakanya, lubang itu ternyata sarang dari beruang tersebut. Untungnya Maxim datang tepat waktu menolong Myro dari serangan si beruang. Setelah penyelamatan itu, Tugar bersikap sombong dan terlalu gengsi mengucapkan rasa terima kasih terhadap Maxim. Ia malah menawarkan hadiah sebagai bentuk pertahanan harga dirinya. Selepas itu, Myro dijaga ketat ayahnya, tidak diperbolehkan keluar istana tanpa izin. Myro dikagetkan dengan kemunculan Maxim yang tiba-tiba nongol di atas atap kamarnya. Kedatangan Maxim bertujuan ingin mengundang Myro ke acara perayaan besar di desa Tuhlia. Myro pun menerima ajakan Maxim berusaha keluar istana tanpa sepengetahuan ayahnya. Sesampainya di desa, Maxim memperkenalkan Myro kepada kedua orang tuanya. Pesta berjalan dengan sangat meriah, mendorong mereka lebih saling mengenal satu sama lain. Hari itu Rada, ibunya Maxim, hendak melakukan perjalanan ke sebuah desa untuk mencari madu. Diantarlah oleh paman Korhun dalam kondisi sang paman sedang mabuk. Selang beberapa jam ketika Maxim dan kakaknya sedang berburu, ia menemukan seorang wanita yang merupakan salah satu rombongan ibunya. Mereka pun langsung berlari setelah mendengar adanya sebuah pembantaian. Paman Korhun sempat memberikan sedikit petunjuk mengenai Rada yang telah diculik oleh si pelaku.
Di balik hutan, mereka berhasil menemukan komplotan pelakunya yang ternyata dari bangsa Mongol. Nergui, ketua dari kelompok itu, sedang mempermainkan Bohun, salah satu dari tawanannya. Kemudian giliran Rada diseret lalu diikat di samping Bohun. Maxim mengambil tindakan menolong ibunya, sedangkan Ivan berusaha membebaskan para tawanan. Di tengah pertarungan, Rada terkena tebasan pedang. Setelah Nergui terbunuh, mereka semua berlari memasuki gua tersembunyi. Sayangnya, Rada kehilangan banyak darah sehingga ia pun tewas dalam tragedi tersebut. Di balik itu, terdapat fakta mengejutkan tentang sosok Nergui yang ternyata putra tunggal dari seorang jenderal Mongolia, yaitu Burunda Khan. Kematian Nergui mengakibatkan Burunda murka dan akan melakukan aksi balas dendam dengan sebuah petunjuk kalung milik Maxim yang menjadi ciri khas dari desa Tuhlia. Kemudian Tugar datang ke Tuhlia untuk mengambil alih desa tersebut setelah mengetahui bangsa Mongol sedang memburu mereka. Dengan dalih ingin melindungi warga, Tugar mengajukan kekuasaan penuh di bawah pimpinannya. Zahar tidak lantas begitu saja menyetujui permintaan Tugar. Sebelumnya ia ingin diadakan sebuah pertarungan one by one. Jika kemenangan jatuh ke tangan Zahar, maka Tugar harus menggabungkan pasukannya dalam upaya melawan bangsa Mongol bersama-sama. Maxim memutuskan ingin memasuki arena dalam pertempuran itu. Setelah kemenangan jatuh ke tangan Maxim, mau tidak mau, Tugar pun harus memenuhi kesepakatannya. Mairo diam-diam mendatangi Maxim karena telah mendengar tentang kematian Rada. Kembali menceritakan Burunda yang sedang menyusun strategi penyerangan ke pegunungan Carpathian untuk menghabisi rakyat Tuhlia dengan cara memperalat Tugar. Kemudian anak buah Tugar mendatangi desa Tuhlia dalam upaya memperdaya mereka dengan berita bohong, berpura-pura meminta tolong supaya menggiring pasukan Maxim menuju ke istana Tugar. Mereka pun terkepung dan terjadilah pertarungan sengit. Hingga akhirnya mereka terjebak di dalam pondok. Tugar mengajukan kesepakatan supaya Maxim dan anggotanya bersedia mengorbankan diri demi keselamatan penduduk Tuhlia. Tugar pun memutuskan membakar pondok tersebut. Asap yang ditimbulkan menjadi kesempatan mereka melakukan aksi serangan balik. Mereka mampu menghabisi sebagian anak buah Tugar, sisanya dibiarkan hidup untuk menggabungkan kekuatan melawan bangsa Mongol. Setelah nyaris meninggalkan tempat itu, si Maxim malah berlari ke arah Burunda yang membuat Ivan pun turut mengikutinya. Panah racun yang dilepaskan Burunda menyabet leher Ivan. Tiba-tiba Mairo datang menghadang pasukan ayahnya dan mampu menghentikan pengejaran. Burunda memanfaatkan Tugar sebagai petunjuk arah dalam aksi pembantaian yang akan dilakukan di sepanjang pegunungan Carpathian.
Ivan tiba-tiba ambruk akibat racun yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia langsung memanggil anak dan istrinya setelah merasakan hidupnya sedang berada di ujung maut. Myro menjadi sasaran kemarahan Maxim setelah Ivan meninggal. Namun tidak lama dari itu, tumbuh lagi kepercayaan dan saling berdamai satu sama lain. Menyadari penduduk Tuhlia sedang dalam ancaman besar, Zahar menyusun rencana melarikan diri melewati sisi belakang gunung, kemudian menghancurkan bendungan supaya pasukan Mongol terhenti oleh aliran sungai. Namun sebagian dari mereka harus menjadi tim penghadang, supaya sebagiannya lagi berkesempatan melarikan diri ke sisi belakang gunung. Singkat cerita, Maxim bersama pasukannya menghadang musuh di titik area sempit supaya dapat membatasi pergerakan mereka. Beruntungnya, strategi itu mampu pukul mundur sisa prajurit Mongol. Kekalahan tersebut membuat Burunda semakin murka dan mendesak Tugar untuk mengambil alih pasukan agar segera membinasakan mereka sebelum gelap tiba. Sebagian warga telah melewati sisi belakang gunung. Tibalah waktunya mereka merobohkan batu raksasa supaya bendungannya hancur. Namun pasukan Mongol sudah berada di depan mata Maxim hingga ia harus menghadang mereka seorang diri. Maxim dijadikan tawanan dan dibiarkan hidup supaya dapat menyaksikan Burunda menghabisi keluarganya. Sebagian pasukan Mongol mencoba menggagalkan upaya mereka merobohkan batu raksasa. Di tengah penghadangan, Zahar terkena sasaran panah. Setelah Myro mengamankan Zahar, ia kembali bertarung bersama Bohun. Sedangkan Petro si pandai besi mampu menarik tali yang berhasil menjatuhkan batu raksasa ke arah bendungan. Menyadari adanya keberadaan Myro dan Zahar di atas tebing, Burunda memerintahkan Tugar untuk membunuh Maxim di hadapan keduanya. Tugar memilih menyelamatkan Maxim yang mengakibatkan ia harus tewas. Terjadilah momen pertarungan sengit antara Burunda dan Maxim. Di balik kemenangannya, Maxim kembali dihadapi kesedihan atas kondisi sang ayah yang harus menghembuskan nafas terakhirnya.
The Rising Hawk adalah sebuah film aksi historikal buatan Ukraina dan Amerika Serikat, diadaptasi dari novel fiksi sejarah berjudul Zahar Berkut yang populer di Ukraina. Mengisahkan tentang kerajaan Mongol yang telah berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar yang pernah dikenal di dunia. Dikisahkan tentara mereka mengepung banyak wilayah di Eropa Timur. Nah, di film ini, sebuah desa kecil bertarung untuk meraih kebebasan di landscape pegunungan Carpathian.